kita. Kita tadi sudah sampai berapa ya? Jangan pakai jarum lagi. Tadi ada pertanyaan, tadi kok bisa 17? Berarti nanti waktu ulangan boleh. Eh, 17 per 12. Yang ini, yang Mbak Yatini tuh tanya yang mana? Yang ini ya. Mengapa jadi 7 7 berpangkat 17 per 12? Kan toh? Hmm, di sini dari pernyataan ini kan 7 eh, dikali 7 5 5 per 12 kan sebagai tadi ya, hukum dasar dasar perpangkatan kan jadi 7 1 plus 5 per 12 ya toh. Terus habis itu kan sama juga 7 kan satu itu 12 aduh 12 ditambah 12 ditambah 5 per 12 kan jadinya 12 tambah 5 kan 17 7 pangkat 17 per 12 gitu ceritanya. Kita kita balik ke halaman berapa ya? Halaman 11. Kita berangkat ke logaritma. Logaritma itu sebetulnya kebalikan dari pangkat. Kalau pangkat kan jika kita punya X dipangkatkan A, hasilnya M. Terus eh, kita tuh hanya gini, em, sederhananya X dipangkatkan berapa ya, bisa biar hasilnya bisa M gitu kan. Nah, orang matematika itu kan kalau mm, memikirkan ini kan bingung kan, X dipangkatkan titik-titik hasilnya M, berapa ya titik-titik itu gitu. Makanya orang matematika itu menuliskan sebagai X di logaritma M gitu. Nah, nanti jawabannya berapa gitu, jawabannya titik-titik gitu. Nah, titik-titik di sini itu sama dengan titik-titik di sini. Eh, atau ditulis A sama dengan X log M atau A sama dengan log X M. Kalau notasi matematika eh, scientific atau dunia itu biasanya pakai pakai ini, pakai yang metode ini. Bilangan basisnya itu diletakin di bawah. Tapi kalau matematika orang Indo itu biasanya ditaruh di sini. Nggak tahu mengapa. Eh, basis logaritma. Eh, kalau di logaritma huruf X ini dinamakan sebagai basis.
huruf X ini dinamakan sebagai basis. Terus ada beberapa sifat tentang basis logaritma. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun. Kan ada misalkan eh, ada basis 10 atau basis 2, basis 1, terus ada basis juga 1,0 atau 1,1 dan seterusnya. Nah, basis logaritma biasanya berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Ada hukum di logaritma itu bilangan basis tidak boleh 1. Basis logaritma yang paling lazim dipakai adalah 10. Kalau pas zaman-zaman SMP SMA gitu, kita sering belajar tentang logaritma berbasis 10 atau yang biasa disebut sebagai common logarithm atau bridge bridge logarithm. At, em, jika log m berarti 10, hmm, kalau kita menulis log m gini sama artinya dengan di sini 10 pangkat log m dan seterusnya. Nah, logaritma yang berbasis bilangan itu adalah bilangan Euler. Ini singkatan dari Euler, disebut bilangan alam. Iya, biasanya bilangan logaritma 10 itu tidak ditulis. Kita lanjut. Kalau bilangan Euler itu biasa disebut sebagai logaritma Napier. Logaritma bilangan Euler 2,7 sekian ini bisa dituliskan dalam bentuk biasanya disebut ln m atau E log m. Ada beberapa kaidah-kaidah logaritma. X log X itu jawabannya 1. Mengapa? Karena kan jika X dipangkatkan 1, jawabannya adalah X. Terus X dilogkan 0, dilogkan X log 1 sama dengan 10. Karena X dipangkatkan 0 itu jawabannya adalah 1. Terus X logaritma X pangkat A sama dengan A. Karena gini, ada logaritma itu kalau perpangkatan gini, ininya bilangan ini diturunkan di sini, dijatuhin ke sini kan. Berarti kan nanti A dikalikan X logaritma X. Padahal X logaritma X itu adalah 1 atau sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Itu. Ini juga sama, kalau ada bilangan A di sini, nanti A-nya dipindah ke sini, dijatuhin ke sini. Nah, di sini dikali X logaritma M. Di sini X logaritma M. Terus ada kaidah lagi, X dikali X pangkat logaritma M sama dengan M. Karena bisa dibuktikan ini dicoret X dicoret, nanti ini hilang, nanti jadi M. Nah, sifat logaritma yang penting itu di sini. Jika ada dua bilangan M dikali N, itu sama, bisa kita tuliskan sebagai X logaritma M ditambah X logaritma N. Oke, terus atau dengan yang nomor 7, X logaritma M dibagi N sama dengan X logaritma M dikurangi
X logaritma N. Intinya gini, kalau di dalam bilangan logaritma itu ada perkalian, di sini dituliskan sebagai penjumlahan. Kalau di sini pembagian, di sini dituliskan pengurangan. Terus toh, yang nomor 8 ini, X log hmm, saya terus terang sampai detik ini nggak hafal rumus 1 sampai 9 ini nggak hafal. Tapi tak bisa di logika. Kita lanjut dulu aja kan gini, kan X logaritma M dikali M logaritma X itu jawabannya adalah 1. Mengapa? Karena kalau kita lihat hmm, rumus ini, mana ya? Ini kan M sama M kita coret, maka nanti kan hasilnya akan X di logaritma X. Nah, jadi X logaritma X. Padahal X logaritma X itu akan kembali ke sini, ke kaidah nomor 1. Akhirnya jawabannya adalah 1. Sehingga kaidah 8, X logaritma M dikali M logaritma X, jawabannya 1. Pembuktiannya seperti ini. Terus nomor 9 ini sebetulnya sama seperti nomor 8. X logaritma M dikali M logaritma N dikali N logaritma X dan seterusnya, kan tinggal mencoret-coret aja, M kali M, N kali N, kan tinggal ini, tinggal terakhir, berarti nanti bisa X logaritma X. X logaritma X adalah kaidah nomor 1, artinya sama dengan 1. Logaritma M kan pangkatnya M, bisa dihilang. Oke, terus kita biar nggak lupa, mending kita pakai contoh soal yang tadi itu loh. Oke. Kita pakai contoh soal ini aja ya. Jika logaritma 2 itu adalah 0,301 dan logaritma 3 adalah 0,4. Soal yang hmm, maka log 12 adalah titik-titik. Jawabannya adalah gini, karena logaritma 12 itu kita tahu kan 4 kali 3, sesuai kaidah nomor berapa tadi? Kaidah perkalian kan, logaritma 12 itu eh, logaritma 12 logaritma 12 itu bisa kita tulis sebagai logaritma 4 kali 3. Terus toh sama juga karena ada perkalian, bisa kita tulis sebagai logaritma 4 ditambah logaritma 3. Nah, padahal logaritma 4 itu bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2. Logaritma 2 pangkat 2 plus logaritma 3. Nah, seperti tadi, kalau ada perpangkatan ini, pangkatnya sini, kita jatuhin di sini. Berarti ada 2 dikalikan logaritma 2 plus logaritma 3. Nah, logaritma 2 kan sudah kita ketahui.